Apakah dari tim Aura juga kali ini tampaknya bermain dengan sangat agresif. Bensu bakal maju ke depan. Apakah kita bakal 16 pergerakan dari Aura atau enggak? 16 peluru doang. Kita bakal lihat tembakan ke arah Jaden lagi melakukan healing. Tampaknya Jaden tidak siap untuk bertemu dengan seorang Bensu. Kita bakal lihat seorang Keishi bakal bertahan juga. Tampaknya Keishi juga ke take down. Misalnya dua pemain dari tim Aura, Steve dan juga Roses untuk mendefend tiga tim atau player dari tim VGM. Betul, Casey bakal dibiarkan begitu aja karena Steve bakal tetap fokus untuk melakukan fight. Dia bakal naik ke arah jeepnya terlebih dahulu, mundur lagi ke arah belakang. Lemparan granat dari seorang Tom tidak di-cancel. Dia mengganti dengan weaponnya, akan ditembak, akan di-spray. Ada regroup position dari tim Aura. Steve harus segera turun dari arah mobil dan mendapatkan hiding spot karena V Gaming mendapatkan high ground advantage yang lebih bagus daripada tim Aura. Perlu berhati-hati. No, ada PW. Ada PW yang join to the fight. Dia bakal tembak menuju ke arah V Gaming. Ada Tom yang sudah mulai low SP, namun Casey di-confirm menjadi sebuah kill. Dua player tersisa dari tim Aura. Ternyata penumbukan dari kawan-kawan San Martin ya, dari P88 dan juga tim Aura bertemu di jalur rotasi yang sama dan Double T hampir tertumbangkan. Tom hampir membalikkan keadaan, tapi sayang sekali dari Tom akan tumbang juga. Akankah Aura jadi korban P88 selanjutnya karena mereka cukup berdekatan. Dari Aura akhirnya mulus untuk kabur, terobos aja lah dengan bagi desperate move kali ini. Harus sabut sekarang, dan di sisi yang lain ternyata Yudi juga sedang melakukan fight dengan Yangon. Galacticos Lord ditumbangkan dan ada setup push dari tim Yangon. Lempar granat menuju ke bagian atas, sementara jumper tertembak dari sisi lain. Split push yang bagus dan mobilnya jumping lompat ke arah sebelah kiri, berbahaya untuk Yudu Gang. Posisi mereka sangat tidak diuntungkan. Untungnya masih ada follow up yang bagus, namun Fredo low HP, dia lompat lagi ke bagian bawah untuk menutup angle shoot. Ada satu flank dari Yangon Galacticos. Akap punya split position yang bagus dari arah lain. Tapi ada tim lain juga pas, SMG nembakin ke arah Yudu tadi yang cukup terbuka di lereng pegunungan. Dari Sek bakal maju juga ke bawah, coba mencari posisi level lawannya. Tapi lemparan bom sangat baik, menumbangkan satu pemain. Manparang dalam bahaya, Yudu dalam bahaya dari tekanan tim Yangon Galacticos. Oke, close combat Uzi kali ini spray dan berhasil dimenangkan oleh One Strike confirm kill dengan sangat cepat. Yangon Galacticos benar-benar menguasai pertempuran dengan Yudu Gang. Fredo terjebak seorang diri di dalam smoke. Last man di arah perbukitan ini. Lord sudah bersedia diamankan dan ada SMG yang datang dari arah belakang. Yudu menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Iya, tampaknya tim Yudu kayaknya harus pulang dengan 0 poin pada game kali ini ya. SMG dengan 2 poin akan coba memperebutkan high ground dengan tim YG. Apakah mereka bakal coba tabrak atau enggak? Karena SMG baik lagi, ora tabrak, ora fight, ora smile. Betul, ora fight, ora smile. Dan Yangon Galacticos bakal melakukan reset terlebih dahulu. Mereka bakal healing dulu, setup position lagi dan Badrum ditembakin tuh. Mulai panik ambil lower ground, ternyata Meradonya nyangkut. Tapi Badrum langsung turun dari arah mobilnya. Ada commit spray yang dilakukan oleh Yangon Galacticos namun belum bisa mendapatkan satu pemain dari tim SMG. Sama-sama mengamankan posisi fight-nya terlebih dahulu sebelum mereka commit untuk melakukan fight. Masih mencari informasi setup seperti apa yang dilakukan oleh masing-masing tim ini. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakannya tim SMG tampaknya berusaha untuk maju ke atas, men-secure high ground-nya kali ini. Dan kita bakal dari tim SMG ya, Putra, masih berusaha untuk menahan juga pergerakan dari tim YG yang membiarkan mereka maju dan mengarah ke bukit bagian SMG. Ini udah perang jarak jauh sih. Kenok pun bakal susah di-push. Yap, bakal susah. Tapi tadi kalau nggak salah masih ada AK dari Yangon Galacticos yang ada di bagian belakang. Kalau SMG tadi buru-buru banget buat nge-push ke bagian bukit, AK bisa nge-backstep 3 pemain dari SMG. Angle shootnya nggak buka kalau dia mau nembak. Karena sejauh ini mereka masih nge-hold posisinya untuk nembak. Si AK lebih milih nahan tembakan lah. Betul, mereka save peluru juga, mengingat tadi mereka dapetin beberapa looting, tapi susah di looting karena Yudunya di lereng. Kalau mereka looting, bisa ketembak oleh SMG. Itu bakal pindah ke arah box dan juga tim Aero, di mana box tadi sempat mengarah ke compoundnya Aero, tapi mengurungkan niat mereka ya. Dan tampaknya di belakangnya box juga ada tim lain yang sudah mendekat. Apakah mereka perlu defensive position kembali ya? Betul, karena balik lagi, mereka masih harus mencari beberapa transit point yang bagus untuk tim mereka. Mengamankan center circle-nya mungkin, dan Aura dua player yang tersisa kali ini bakal dipush sama tim PP88 Korpai. Seorang diri aja di bagian depan di Broken Wall kali ini sudah mendapatkan follow up dari Double T. Apakah Roses bisa menahan laju push dari PP88? Karena 3 pemain dari PW sudah mulai melakukan stick di arah Broken Wall gudang ini. Iya, kita bakal juga dari pergerakan tim PP88 Korpai sudah menuju ke arah Aura, akan lempar bom ke atas berusaha untuk menok satu pemain Aura sebelum mereka maju untuk nge-rush kali ini ya. Tinggal 2 pemain Aura bertemu dengan PP88 yang tadi sempat memberikan mereka peluang untuk pindah posisi. Nampaknya ada di P88 tanpa ampun menyerbu pergerakan di P88, tapi Steve mendapatkan satu. Isaac mendapatkan seorang Roses 1 lawan 3 dapatkah Steve mengubah keadaan game ini? Betul, ini last man standing dari tim Aura bakal spray langsung menuju ke arah seorang Korpai. Tidak memberikan damage yang terlalu banyak, hanya ada seperempat SP yang dikurangin. Kali ini pintunya juga sudah mulai dihancurkan. Korpai bakal masuk ke dalam rumah dan ada revive terlebih dahulu yang bakal dilakukan. Ada Ice yang berada di bagian cukup jauh, support dan juga body system yang cukup baik dari tim PW88 untuk melakukan push ke arah tim Aura. Ya, lemparan bom belum masuk dalam rumah, masih memberikan waktu untuk Roses pindah posisi dan mengamankan tempatnya, tapi tampaknya P88 tidak mau diberikan waktu untuk langsung nge-revive. Langsung di-push juga Steve-nya, langsung di-pressure dan akan dikejar hingga menjadi akhir dari pemain Aura kali ini. Steve dapat kembali keadaan 1 lawan 3. Steve masih berusaha untuk berbelok-belok dalam rumahnya, belum menemukan targetnya, masih berusaha untuk naik atas kali ini. Tapi dari belakang ada nembak dan Steve bersama dengan seluruh tim Aura akan pulang ke arah lobby. Lu lihat setup dari tim PW88 gila banget, 3 orang stick buat nge-push rumahnya, 1 orang nahan di bagian bukit untuk ngasih informasi ke 3 player yang lagi nge-push. Betul, dan dalam rumah. Ya, kita bakal juga kan dari pergerakannya tim ASTP All-Star, tim Puyat sudah memiliki vision yang cukup enak menghadapi tim Secret kali ini dari Malaysia, tapi tampaknya tidak membuang peluru terlalu banyak mengingat ini masih berada di luar zona. Mereka lagi pengen nahan aja, jangan sampai tim Secret masuk ke arah bukitnya mereka. Oke, dan I shoot sudah mulai mendaki tebingnya. Ada 4 vehicle yang dipunya oleh tim Secret, mereka bergerak pelanan pasti.
Ini di sebelah mana nama kotanya? Lele itu Valdemar. bukan. Ladrilera. Ladrilera harusnya. Ladrilera. Yap, dan one sec tertangkap oleh Iconic, satu pemain dari Yangon Galacticos bahkan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Fourth row menjadi eksekutor ke arah one sec dari Yangon Galacticos. Iya, kita bakal lihat kayak ini juga Ini dari dia tim TSJ. Ini tim yang perlu diperhatikan banget nih. Sangat harus, kudu, wajib diperhatikan. Iya, karena ini menjadi pesaing Airwolf nih untuk memperebutkan juara. Betul sekali. Wow. Mereka nge-boosting poinnya dari hari kedua kemarin sih. 3 WWCD dalam satu hari itu gila banget loh. Ya, kita bakal lihat kayak ini juga dari pergerakan tim BTR ya. Tampaknya mereka bermain lebih safe. Di tempat yang terenak adalah tempat yang teramai. Kalau sampai Airwolf dapat zona lagi, ini bakal diisi cukup ramai. Dan tampaknya AK salah nabrak rumah. Ini kayaknya BTR yang nabrak deh. BTR yang nabrak, ini bukan AK yang nabrak. Masih penasaran di manakah satu step yang terdengar di bagian dalam dari rumah bata ini. AK tidak membuat step sama sekali, vehicle-nya langsung dihancurkan begitu saja. Ngumpet aja kali ini, mau meng-HBD kali ini tampaknya ya. Dan tampaknya Suksi menemukan posisi AK, dapetin satu tapi hampir dapetin 2. Ryzen lagi-lagi pixel HP cuy. Iya. Pixel HP dari Ryzen. Hampir loh Mas. Hampir, gue inget loh Ryzen sempat pixel HP juga waktu di Solo Kings kemarin. Iya, dan balikin keadaan one-on-one. Betul, dan saat ini terjadi hal yang sama. Untungnya itu 2 player nggak kenok. Kalau dua-duanya kenok, itu malah petaka buat BTR. Iya, kita bakal lihat ini juga ke tim YG lainnya. 2 lagi masih menahan juga, dan tampaknya tadi mereka berusaha untuk menahan lajunya BTR. BTR nabrak tadi kayaknya deh. Betul, wow, ini Iconic bakal terpush. Ada tim Secret yang bakal nge-push ke arah Iconic. 2 player Iconic lainnya berada di sisi yang lain. Dan Box Gaming juga tertahan. Ada Yangon Galacticos yang sudah mendapatkan high ground terlebih dahulu. YG nyayur banget ya. Semua tim diperangin sama mereka kali ini. Tapi nyayurnya mereka nggak dapetin semua kill Gak gitu. full. Karena ada di steal sama tim-tim lain juga. Dia Wah, ini nyomot kill aja dia. Ini dia, Lotus Haitos. Mateng. Dar, chopper. Dar. Hampir. Bukan chopper F1 tadi yang F1 kena. hampir. Dan kita bakal ada dari tim ASTP dan juga Icon dan juga TS bakal perang dalam high ground, perebutkan rumah-rumah. Icon Blank bakal reload dan timing reloadnya terbaca oleh Rex dimajuin dan di take down kali ini. Tinggal 1 berarti. Tinggal 1 player dari Iconic yang bisa bertahan. Dua. Masih ada 2 player dari Iconic yang bertahan di sisi yang lain, di arah rumah yang lain, di high ground yang lain pastinya. Dan Matoy kali ini yang bertahan di arah lower ground. Punya angle shoot ke atas. Free shoot ke arah Pimai. Ini free shoot banget. Dan kita bakal juga dari Pimai yang bakal langsung take down oleh seorang Matoy. Tapi Rex akan ke take down oleh Edo10 dengan foto paling santuy di PMPLC ya. Betul, ini bakal dilempar granatnya ke bukit seberang. Awas, dan ternyata meledak di udara, tidak sampai menuju ke arah Yuhai. Dia bakal mundur lagi ke arah belakang, dan fourth row juga masih menahan diri di bagian lower ground. Yuhai lebih memilih jalur rotasi yang lainnya. Aishoot juga tertangkap, berarti Secret menyisakan 2 player aktif karena 1 sudah terkena knockdown. Dan Aerolov juga sudah mulai berperang tadi. Gue ngelihat ada 1 player dari Aerolov yang terkena knockdown. Masih berlanjut, ternyata Yuhai mendapatkan angle shoot ke arah salah satu pemain tim Icon, Nick. Granat, dia pindah lagi. Iya, kita bakal lihat juga dari pergerakan Icon. Dan ini bakal tertahan oleh seorang Highboy. Potato, Dan confirm kill oleh QB kali ini. Kita bakal lihat dari tim Aero perlu bertahan hingga circle akhir nantinya. ASTP pun mulai dihajar, satu persatu anggota mereka mulai tumbang. Dan tampaknya ASTP sudah bonyok banget. Sudah sangat bonyok, dan Yuhai juga sudah mulai setup smoke terlebih dahulu. Dia kayaknya gemes banget buat ngedapetin 2 player terakhir dari Iconic. Mereka berada di bagian bibir dari zona yang keempat kali ini. Harus berpindah kembali, dan Renalre mendapatkan Geek Fam. Sebuah pembalasan dan ada counter pick juga. Renalre ter-take down, sama-sama mendapatkan 1, tapi ini kerugian untuk tim Aerolov karena mereka sudah kehilangan 1 player, dan di belakang mereka ada tim RRQ. Oke, kita bakal dari Spaoff, tampaknya masih berhati-hati ya. Gak mau nembak terlebih dahulu, Snipes bakal dicari, ditembak, dapat kali ini. Lagi. Dipulangin semua anggota dari tim Geek Fam, Geek Fam. Dengan 2 kill masuk ke Aerowolf. Tapi ini jadi malapetaka buat Aerowolf karena jalur rotasi mereka bakal dipotong sama tim RRQ. Keburu DC. Tadi RRQ ada di bagian dalam dari arah yang playzone ya, di playzone ya. Walaupun belum masuk ke dalam lingkaran yang kelima, tapi RRQ bisa motong rotasi dari Aerowolf. Ini hati-hati, harus berhati-hati untuk Aerowolf. Ini saat dimana tim baik bakal terkikis nih. Betul. Karena tuh zonanya udah diisi oleh tim-tim lain. Tim yang belum masuk, ini bakal dihabisin semua. Nomor 3 BTR, enak banget tuh dalam zona. Tinggal nunggu tim-tim lain aja. Dan tampaknya tim Secret juga bakal dihajar oleh YG yang enak banget dan menembakin semua tim. Dari Iconic juga bakal bertemu dengan seorang Highboy tampaknya. Dan YG bakal masih menahan gempuran tim-tim lainnya. Renalre kenok kali ini, dan kita bakal apakah ada tim Aero bisa memaksimalkan poin mereka pada game kali ini. Oke, Luxi juga berhasil mendapatkan 1 orang dari tim SMG. Kali ini Matoy bergerak maju ke depan sana. Luxi mendapatkan sebuah confirm kill. BTR mendapat pundi kill bagi mereka, dan belum ada perpindahan dari leaderboard untuk 5-16. Masih ada cukup banyak tim yang melakukan fight. Bahkan kali ini 2 tim terjebak di arah blue zone. Oke.
Dari tim Secret tadi punya posisi tembak yang cukup clear ke bawah ya tadi ya. Tapi kayaknya mereka belum mau Iya, membuka tembakan mereka. masih menahan dulu sebentar Masih waktunya. ditahan terlebih dahulu. Dan dari tim Puyat juga sudah mulai terjebak. RRQ mengamankan satu shake kecil free shoot dari arah TSJ. Kali ini Secret Jin akan menghadapi saudaranya sendiri. Harusnya ini easy kill, karena high ground ke low ground dan terbuka banget. Tinggal bagaimana Secret Jin bisa coba mencicil armor dan juga persediaan dari tim RRQ. Dan kita bakal dari tim TSJ juga masih terus melempar bom ke arah bawah, menahan gempuran tim RRQ. Dan kayaknya dari tim SMG juga free shoot dari tim Secret Jin. Lagi-lagi nyuruh TSJ dapat tempat yang sangat enak. Iconic Ininya pulang di nyuruh posisi ke-10 dan tinggal 9 tim yang bertahan. Ya, tinggal 9 tim yang bertahan. Gue belum melihat di mana posisi Aerowolf. Yang kita lihat tadi baru Bigetron Red Alliance yang sudah mengamankan tempat di bagian dalam dari circle yang kelima. Blue Zone kelima sudah mulai bergerak. Kali ini Kengzo bakal menggerakkan mobilnya terlebih dahulu. Satu jeep ditinggalkan di bagian bawah. Kengzo bergerak pelan-pelan banget. Dia nggak ingin buru-buru banget dan ini makanan empuk men. Free shoot dan RRQ berhasil mendapatkan satu pemain dari PW88 Korpai. Carry-nya dihajar habis. Iya, kita bakal dari tim RRQ ini harus cukup mudah untuk meratakan tim Hazelnuts. PW88. Hazelnuts take down Selesai. juga. Aerowolf harus puas di posisi ke-9. dengan 2 kill. Berarti 3 total poin. Iya. Oke, ini mulai berbahaya ya karena TSJ masih lengkap dengan 4 anggota mereka yang sudah mengumpulkan 4 kill. Betul sekali, dan Luxi juga berhasil mendapatkan satu orang dari TSJ. Di babat habis satu demi satu. TSJ sudah mulai dihajar dan sepertinya saudaranya Jin sudah dipulangkan ke lobby. Tinggal 7 tim lagi bertahan ya, dan Betul. tampaknya tinggal BTR yang bertahan pada game kali ini. 6 tim kali ini yang bertahan. BTR masih fight juga dengan tim SGMG di mana Putra ke take down kali ini. PW88 juga masih fight dengan tim RRQ dan saling menumbangkan di ujung zona. Dari BTR perlu nge-push ke lower ground, tapi mereka pengen nahan dulu, pengen nunggu zona bergerak sebelum maju ke safe zone-nya. Ini tempatnya BTR, tempat yang bisa nge-counter posisinya Secret Jin. Dan saat ini Secret Jin yang kepres karena mereka harus masuk ke dalam circle dan dipotong sama 3 tim yang akan motong rotasi dari mereka. Betul, kita bakal dari seorang Vitui ke take down oleh tim Secret Jin kali ini, dan tampaknya RRQ akan dibonyokkan oleh tim Secret Jin pada kali ini. Dapat satu lagi Cosmos. Ryzen dapetin Cosmos, masih Oke. di tapping dan Tukai dapetin satu orang. Confirm kill ke arah tim RRQ. Iya, tampaknya ketiga tim Thailand akan saling mempincangkan masuk ke arah zona akhir kali ini ya. Dari BTR tinggal turun ke bawah, itu enak banget. Lempengan mereka tuh better, the best kali ini. Tapi mereka harus Hajar ngebersihin SMG. belakangnya dulu. SMG-nya harus dibersihin dulu. Tembak bosku, jatuh, belum jatuh. Ternyata reload terlebih dahulu bakal di spray. Lanjutan spray dari Ryzen, satu tumbang. Kingzo diamankan, 2 ter-take down dari Secret Jin. Hanya menyisakan Tukai dan Secret kali Jin ini rata. Limani dan Secret Jin dipulangkan ke arah lobby. Tapi poin yang kill yang didapatkan lumayan banyak. Cuman banyak, betul banget. Ini Better Call Chicken bisa masuk ke dalam kandidat juga untuk masuk ke juara. Kalau mereka bisa ratain semua tim dan juga dapetin kill yang lumayan banyak. Kita bakalan tinggal 5 tim yang Dapat bertahan. satu lagi, Satu boy. lagi tambahan kill bagi tim BTR. Satu lagi, guys. boy. Dan secure killnya 8 kill untuk tim Bigetron RA pada game kali ini. Mantap banget, robotnya sudah mulai mengamuk, tapi hati-hati di belakang mereka masih ada SMG yang bisa membackstab posisi dari Red Alliance. Iya, kita bakal kayak ini kill demi kill di kantongnya oleh tim BTR, tapi SMG dengan sangat bebas menembak, tapi ada backup juga dari tim RRQ mengganggu SMG. Di backup oleh tim RRQ dan Pair 11 mendapatkan Jenny. Confirm kill akan langsung didapatkan karena free shoot dari arah RRQ. Namun dari Beer 11, dia tidak ingin terlalu lama melakukan pick karena ada tim lain yang bisa nembak ke arah tim RRQ. Ini RRQ sama BTR, tempat terbaik. Betul. Tinggal nembakin orang di atas lempeng. Dan Luxi berani banget untuk berada di bagian paling depan sendiri. Luxi bakal menghadapi satu orang di bagian lower ground kali ini. Xavier kill, terpotong 11 kill. rotasinya, Rebis, dan ada 11 kill yang sudah diamankan oleh Red Alliance. Oh, tampaknya Zuxi ke take down, tapi harusnya BTR sedikit melupakan Zuxi dulu ya. Betul. Membiarkan dia di belakang karena udah susah banget di save dan lebih jagain orang lain masuk ke arah zona. 4 tim tersisa kali ini dengan 9 yang masih alive. 3 dari BTR, 3 dari RQ, 1 dari SMG, 1 dari X. Daulan harusnya ke pick off sama Ernie karena dari tadi Ernie ngelihat ke arah Daulan di arah kanan. Dan Ryzen akan menyelamatkan Zuxi terlebih dahulu. Luxi yang bakal menjadi pawang pintunya RRQ. Iya, Microboy bakal coba jagain SMG dan juga RQ. Luxi kali ini harus coba untuk ngedefense sih. Dapat RRQ, tembak, dapat lagi satu 13 kill untuk Red Alliance. 3 tim tersisa. Zuxi sudah berhasil dari 5 juga. Ini bakal jadi 4 lawan 3 lawan 1. Kita bakal dari seorang Ryzen bakal spray down, masuk knock. Tapi masih ada satu mobil yang menjaga posisi mereka. Dikit Tayo. lagi padahal, dikit lagi untuk posisinya tadi. Trixnity bisa jadi perubah game nih. Bisa, Kalau dia bisa. bisa knockin anggota RQ, ini Sabar. BTR bisa maju. Sabar boy, Trixnity tahan tembakan dulu, biarkan Bigetron perang dengan tim RRQ, lu hajar RRQ-nya ya. Lu Luxi- hajar RRQ-nya. Luxi center zone. Yap, dia ada di tengah-tengah. Oh, dia ngebuka tembakan duluan.
Ini bakal dilempar granat, bahkan granat belum dilempar. Ernie sudah mendapatkan confirm kill menuju ke arah tim SMG. 2 tim tersisa 4 lawan 3. Let's go Indonesia. Bigetron kali ini bakal melakukan setup-nya terlebih dahulu. 4 lawan 3 loh. Luxi mengcounter posisi flank RQ. Di sini jadi bakal langsung clear, tapi counter flankernya ditangkap juga. Dari RQ tahu apa yang mau dilakukan oleh BTR. Ini bakal Betul. dimurni 3 lawan 3. Yes, ini bakal murni 3 lawan 3. 3 player BTR sudah melakukan stick. Luxi bakal dikonfirm menjadi sebuah kill. G9 berada di bagian paling belakang dan Ernie mendapatkan Zuxi. 1 tumbang Microboy. Mendapatkan 1 orang. 2 lawan 2. Posisinya kembali berimbang dan Ernie akan langsung nge-push menuju ke arah batu di mana 2 player BTR sedang melakukan revive. Microboy langsung mengambil posisi untuk nge-flank juga, tapi bom langsung dilontarkan juga. Apakah bakal kenang anggota BTR? Tampaknya belum. Belum. Karena tadi player BTR langsung back off. Dan Dapat mundur. 1. 1 lagi di revive. BTR Tabrak, maju. tabrak. 2 lawan 1 lagi. 1 lagi. Tinggal Bir 11. 3 lawan 1. Bir berhasil melakukan healing dan bakal langsung di-push. Dan winner belum tahan. Winner chicken dinner untuk Red Aliens di Miramar. Akhirnya BTR menang WWCD dengan jumlah double kill yang luar biasa. Banyak banget double digit killnya. BTR akan kembali menuju ke top 4 kali ini. Yoi, ini akan ngebuat posisi championnya semakin deg-degan karena Secret Jin dijatuhkan di urutan yang ke-8 atau ke-9 tadi. Secret Jin rata. Rata. Secret rata. Rata. Airwolf tadi juga harus rata. Yes, ini- BTR pelan-pelan nih naik ke atas. Tinggal 3 match lagi, Flo. 3 match lagi ini. Double Sunhawk dan juga Vikendi. Iya.